صلوا على النبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali Engkau yang membuat permasalahan itu menjadi mudah. Dan Engkaulah Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat sulit menjadi mudah. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, wabil khusus keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang saya cintai dan saya banggakan. Hari-hari ini atau pada hari ini sampailah usia Partai Keadilan Sejahtera 22 tahun. Tasyakuran kita pada yang ke-22 ini sangat sederhana. Saya menyampaikan pesan-pesan ini dan saudara-saudara mendengar di rumah masing-masing. Tapi saya yakin kalau biasanya 3.000 atau 4.000, mungkin ini bisa puluhan ribu. Karena masing-masing juga di rumah. Dan tidak ada yang keluar, berarti jumlahnya lebih besar. Semua pasti ada hikmatnya. Cobaan yang kita hadapi sebagai bangsa yang besar, bahkan seluruh penduduk bumi ini dengan pandemi COVID-19 merata di seluruh penjuru dunia, hampir mungkin melebihi 200 negara yang mereka merasakan wabah COVID-19 ini. Dan sekarang di negeri kita banyak titik-titik merah yang di situ sebagai isyarat, dan Jakarta sendiri sudah menjadi epicentrum COVID-19. Pasti semuanya ini terjadi karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Skenario Allah yang sekarang terjadi karena dosa yang begitu banyak sudah dilakukan oleh manusia. Dan para ulama kita menjelaskan yang namanya azab, bala, musibah, sebabnya juga dosa. Dosa, dan dosa. Dan manusia itu bagian besar baru sadar ketika datang azab, ketika datang musibah yang pasif, baru sadar. Bukan hanya mereka-mereka yang beriman saja. Coba mereka yang ateis, yang tidak percaya dengan keberadaan pencipta alam semesta. Ketika terjadi gelombang besar di lautan, gelap situasinya. Kapal terombang-ambing, bocor sana sini, pasti juga takut. Dan pasti dia minta tolong.
apapun yang dia yakini, yang ujung-ujungnya adalah pencipta alam semesta. Mungkin dia meyakini kekuatan, dia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin selamat. Dan yang terjadi sekarang pun manusia ketakutan di mana-mana. Ingin selamat semuanya. Dengar orang bersin aja udah takut. Orang batuk juga takut. Walaupun itu anaknya sendiri, orang tuanya sendiri, takut sendiri dia. Dianggap kalau bersin, batuk, pasti juga COVID-19. Jadi manusia memang takut mati. Nah, kita sebagai seorang muslim, panduan kita, rujukan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab suci kita Al-Quran dan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan yang kita dapatkan di situ. Dan yang terjadi adalah pertanyaan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang taun, wabah yang masif. Apakah itu penyakit tertentu atau penyakit yang sekarang muncul setiap saat? Tapi yang jelas ini berada di sekian banyak tempat. Pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sederhana. Kalau terjadi wabah, terjadi taun, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa itu adalah azab yang Allah kirim kepada mereka-mereka yang Dia inginkan. Faja'aluhu Allah rahmatan lil mu'minin, dan Allah jadikan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Falaisa min 'abdin yaqa'u fit ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Jadi kalau ada seorang hamba yang di negerinya terjadi wabah, dia sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia yakin ya'lamu annahu la yusibuhu, tidak akan menimpa pada dirinya kecuali memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia dapatkan kalau keyakinan dia demikian, kana lahu mithlu ajli syahid, dia akan mendapatkan pahala seorang syahid. Yang penting menerima keputusan Allah. Dia selamat atau dia meninggal. Jadi kalau dia berada di rumah, ya udah di rumah. Enggak keluar kota, tidak keluar kota. Menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi indah. Seluruh yang Allah tentukan itu, kita hanya punya dua pilihan. Kalau itu musibah, ya kita sabar. Kalau Allah berikan kenikmatan, ya kita bersyukur. Dengan usia kita 22 tahun, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah melewati banyak tantangan yang kita hadapi. Dan insya Allah dengan 22 tahun ini akar Partai Keadilan Sejahtera sudah masuk ke bumi sangat dalam sekali. Dan pohon pun rindang. Dan mudah-mudahan banyak buahnya. Disitulah umat bangsa ini berteduh. Dan disitulah insya Allah kita memberikan manfaat kepada seluruh anak bangsa. Saya inginkan seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera siap untuk mewujudkannya. Apalagi di saat-saat musibah Corona, COVID-19 ini. Di sini dinantikan seluruh perjuangan kita. Dan biasanya saat-saat musibah ini, yang tadinya banyak teman bisa berkurang. Sehingga salah satu pujangga kita, Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, faqih, muhaddis, dan juga banyak syair-syairnya. Salah satu dia katakan, wa ma aktsaral ikhwana hina ta'udduhum walakinnahum fin naibati qalil. Banyak teman-teman kita, kalau kita itu banyak sekali. Walakinnahum fin naibati qalil. Tapi saat terjadi musibah, sedikit yang datang. Nah, dinantikan saat-saat musibah semacam ini, kita harus tampil. Ukurannya bukan dengan uang.
Sebab membantu mereka-mereka itu ada dengan tenaga, dengan pikiran, memang juga dengan harta. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Infakkan harta kamu itu di jalan Allah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kalau di situ ada mara bahaya, jangan kamu datangi, jangan kamu binasakan diri kamu di situ. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi 3 hal ini infak. Kalau kita lihat sekarang, coba kita lihat. Yang mau berangkat umrah di bulan Ramadan sudah disiapkan uangnya, sudah menabung 1, 2, 3 tahun. Enggak taunya Mekah dan Madinah juga lockdown, tidak menerima. Kemungkinan juga haji. Ya kita inginkan mudah-mudahan wabah ini diangkat dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri kita dan seluruh negeri-negeri di dunia. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini banyak yang sadar, banyak yang kembali kepada Allah. Tadi Presiden partai menceritakan bagaimana sunnah-sunnah Rasul dimunculkan. Dan banyak di tempat-tempat di Eropa, di Belanda, di Jerman, tulisan-tulisan yang muatannya adalah muatan Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang terjadi adalah skenario Allah. Pasti juga semuanya indah, membuat manusia sadar. Sebab Allah ciptakan alam semesta ini, surga seluas alam semesta. Bayangkan, kita aja di bumi sini tinggal dengan tanah 200-300 meter, udah kayak raja aja. Padahal tanahnya cuma 200 meter. Tapi yang membuat kita prihatin, ada perusahaan-perusahaan tertentu tanahnya sampai jutaan hektar coba. Tidak adil. Walaupun aturannya setiap PT maksimal 20.000 hektar. Mainlah dia. Dengan sekian ratus PT, mungkin ribuan PT dengan nama yang macam-macam. Direkayasa. Ujung-ujungnya 2 juta hektar, 1 juta hektar. Yang lain coba kita lihat saudara-saudara kita, tanah pun tidak punya. Sekarang suruh tinggal dalam rumah, nggak ada makanan. Dan kita dapatkan ibu-ibu jualan, Satpol PP mendatangi dia, dilarang. Bapak, saya di rumah nggak ada makanan sudah seminggu, sudah tidak ada lagi yang mengutangi, malu sudah. Kalau tetap di rumah bisa mati juga kita. Katanya di luar juga corona, virus. Di rumah juga kemungkinan meninggal, di luar kemungkinan meninggal. Ya milik di luar saja dia. Penting dia bisa memberikan makan untuk anak-anaknya. Iri kita dengan negara-negara lain. Makanan ditaruh di jalan-jalan, diambil oleh orang-orang tertentu, diantar ke rumah-rumah. Bukan hanya makanan, buah-buahan. Dengan tetangga kita juga kita malu coba. Jadi saya setuju, yang penting diselamatkan pertama adalah dengan izin Allah manusia. Kalau harta hilang bisa kembali. Kalau manusia meninggal, ya sudah nggak bisa kembali lagi. Jadi prioritas pertama selamatkan anak bangsa. Sebagai seorang pemimpin, dia harus melakukan itu. Harus terdepan untuk menyelamatkannya. Tetapi itulah yang kita hadapi di negeri yang sama-sama kita cintai. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, wabil khusus keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera
yang saya cintai dan saya banggakan. Terus apa yang mesti kita lakukan sekarang? Pertama, kita yakin bahwa ini adalah semua keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kita husnudzon sama Allah. Berbaik sangka kita. Banyak cerita-cerita dalam sejarah yang kita dapatkan yang dilihat tidak enak tapi endingnya enak. Contoh, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam iri. Jadi dosa yang pertama terjadi di bumi ini ya iri juga. Yang pertama terjadi di langit ya sifat iri. Iblis iri sama Nabi Adam. Yang di bumi kakak beradik Nabi Adam alaihissalam iri, yang satu dibunuh. Kakak beradik saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam iri juga. Masuk ke dalam sumur. Arti kalau dimasukkan dalam sumur di tengah padang pasir jauh dari keramaian ya mati. Artinya diprediksikan nih anak pasti meninggal. Usia sekitar 7 tahun lah. Nggak taunya masuk istana. Kalau sudah di istana pasti bahagia. Nyata Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Kalau sudah di penjara berarti selesailah karirnya. Nggak tahu keluar lagi jadi pemimpin. Jadi itulah skenario Allah Subhanahu wa taala. Kita baik sangka. Dengan terjadinya wabah COVID-19 ini, bumi pun bersyukur, tadi sudah dijelaskan. Bumi semakin sehat, atmosfer semakin sehat, alam semakin sehat, karena dirusak sama manusia ini. Tapi kita yakin, Allah Subhanahu wa ta'ala cinta sama hambanya. Pertama, banyak yang sadar. Alam semakin sehat, untuk apa alam ini? Untuk manusia juga. Dan manusia semakin sadar, yang kaya raya tadi, yang uangnya mungkin 10, 20, 30 triliun, dengan kejadian ini tinggal 3 triliun. Anda malah rugi juga. Bangkrut juga terjadi. Mungkin di hatinya perasa di hatinya. Kalau dulu ketika uang saya 30 triliun, coba kalau saya bantu fakir miskin, bantu orang susah, yang kelaparan di Afrika, yang kelaparan di Yaman, yang kelaparan di sini. Dengan terjadinya COVID-19 ini, daerah tak ada yang perang tadi jadi berhenti. Yang perang pada takut. Yang mendolimi orang pada takut kumpul sama orang. Takut kena wabah. Di Syria, kemudian daerah-daerah yang terjadi keributan, kezoliman, peperangan, semua juga sibuk ngurusi diri sendiri. Sibuk ngurung dirinya di rumah. Masker dipakai semuanya. Menyelamatkan diri masing-masing. Terjadi keredaan di sana sini. Jadi hikmatnya banyak. Walaupun di satu sisi yang biasa di masjid, kemudian Allah berikan peluang dia untuk umrah tidak terjadi. Nah, sekarang dana kamu untuk umrah ini ceritakan beberapa contoh, banyak contoh-contoh. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Orang kalau berbuat baik, yang untung dia sendiri sebelum orang lain. Apa saja kebaikan yang kita lakukan? Dengan kita tersenyum menyapa orang, yang untung juga kita. Coba. Ada seorang pekerja di perusahaan untuk menyimpan makanan. Jadi memang cold storage semua di situ.
Ada seorang ibu-ibu kalau pulang, dia menyapa sama satpam. Setiap hari. Sebelum jam 6 dia menyapa. Jadi menyapa itu sederhana. Suatu saat di suatu sore, ibu tadi tidak menyapa. Sampai jam 7, jam 8, satpam pun kemana si ibu ini? Dicari-cari. Jadi setiap ruangan itu, pendingin itu ada 2 orang kerja. Dan itu dinginnya di bawah 10 derajat. Untuk masukkan. Ketika 2 itu ada di dalam, yang satu keluar, dikunci dari luar, dianggap saudaranya udah nggak ada. Kedap suara, teriak-teriak tidak ada yang dengar. Jam 7, jam 8, satpam tadi ngetuk, dilihat di kaca itu ada di dalam dia, udah jatuh, udah pingsan. 2 jam di situ, 10 derajat di bawah 0. Dibuka, dibawa selamat. Hanya menyapa coba. Menyapa seseorang, Allah selamatkan nyawanya. Bagaimana kalau dia berinfak, kemudian membuat orang lain tersenyum? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sekian banyak contoh yang diberikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, contoh irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Beri kasih sayang kepada yang di bumi, yang di langit akan memberikan kasih sayang padamu. Jadi saat-saat terjadinya COVID semacam ini, banyak saudara-saudara kita di PHK. Kemudian hasil pekerjaan sudah nggak ada, di rumah. Saya yakin di sekitar kita itu banyak yang begitu. Dan kita lihat masyarakat kita memang karakternya adalah gotong royong, saling bantu-membantu. Ini yang insya Allah membuat wabah ini akan diangkat oleh Allah secepatnya biiznillah. Karena cinta Allah. Jadi sebab tadi musibah, wabah, bala dan lain sebagainya ya dosa. Kemudian penyelesaiannya ya dengan istighfar, dengan taubat, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau setiap malam, setiap saat masyarakat mengangkat tangan pada Allah, mengetuk pintunya, pasti dibuka. Pasti ada waktu-waktu tertentu yang Allah semuanya mengaturnya. Dan semuanya adalah demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Saya yakin juga wabah ini juga akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi dengan istighfar, dengan taubat. Olehnya itu saya mengingatkan seluruh anak bangsa, terutama keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, perbanyak istighfar, perbanyak taubat, perbanyak kita mendoakan saudara-saudara kita. Jadi kalau berdoa bukan untuk kita sendiri. Semakin banyak yang berdoa, saya yakin juga insya Allah wabah ini secepatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Kemudian saya juga akan menjelaskan bahwa kata-kata ihsan tadi dijelaskan dalam ayat wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Kemudian dalam pendahuluan tadi saya membacakan satu ayat dari surat Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kondisi semacam ini perlu sabar. Bukan hanya sabar, perkuatlah kesabaran kamu itu sendiri. Kemudian murabatah, tetap siap siaga. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi sabar, saling memperkuat kesabaran. Bisa cobaan itu terjadi dalam keluarga itu, ada yang meninggal. Kedua, mau makan pun tidak ada. Jadi saling membantu untuk memperkuat kesabaran. Dan siap siaga, saling mengingatkan.
Karena penyelesaian wabah ini bukan hanya terus kita pribadi saja, saling mengingatkan juga. Jangan berkumpul di kerumunan-kerumunan banyak, hindari apa yang sudah diatur, diarahkan, kita ikuti. Ada daerah-daerah merah, epicentrum, tidak kumpul di masjid ya laksanakan, seluruh laksanakan, cuci tangan, kebersihan, ikuti semuanya. Iqil wa tawakal. Jadi tawakal itu tidak terus tawakal begitu saja, tapi ikuti semua syaratnya baru. Ketika kita naik mobil, pasang sabuk itu, pasang baru tawakal. Jangan nggak dipasang. Setelah itu baru. Ini juga demikian. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingin jelaskan kata-kata ihsan. Ini kata-kata ihsan ini selalu banyak dalam Al-Quran. Wa ahsinu in ahsantum li anfusikum. Banyak. Ihsan itu dalam seluruh gerak kita itu ihsan. Dalam kita berkomunikasi dengan saudara kita perlu ihsan. Komunikasi dengan orang tua kita perlu ihsan. Bahasa dengan orang tua ketika orang tua umur 30 tahun, anak masih umur 5-6 tahun, orang tua umur 40 tahun, anak umur 10-15, ketika orang tua umur 60 tahun, beda bahasanya. Ketika orang tua umur 60 sensitif, jangan gunakan bahasa. Ketika orang tua itu masih usia 45, beda. Ketika orang tua umur 7, beda juga bahasanya. Dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, dengan tanaman, semua perlu ihsan. Kalau di rumah kita punya lampu listrik, perlu ihsan juga. Kalau nggak ada orang, matikan, itu ihsan. Jadi orang kalau berbuat ihsan, siapa yang diuntungkan? Sebelum orang lain, dia mendapatkan keuntungan itu sendiri. Sehingga ulama kita menjelaskan ihsan adalah rahmat yang Allah letakkan di hati seseorang. Yang rahmat tadi memancar dalam kehidupan manusia. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta, bukan hanya manusia. Bukan hanya mereka-mereka yang beriman, semua mendapatkan rahmat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh sekarang pandemi COVID-19, mendapatkan rahmat. Bagaimana mencuci tangan, daerah wabah jangan dimasuki, yang di dalam jangan keluar. Dari mana itu semua? Dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmat untuk alam semesta, ya kita tadi ihsan tadi yang berupa rahmat ada pada diri kita tadi, kita rahmat untuk yang di sekitar kita, di rumah kita, tetangga kita, masyarakat kita, bangsa kita, negara kita, dapat rahmat tadi. Anak-anak kita. Nah, di sini saya ingatkan pada seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, lipat gandakan potensi, semangat, dan kemampuan yang kita miliki. Saat masyarakat menanti, masyarakat menunggu kondisi semacam ini. Jangan selalu mengatakan, benar Ustaz, tetapi bukankah ada firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betul, Allah tidak akan membebankan seseorang di luar kemampuannya. Tapi jangan kita berhenti dengan 1-2 langkah saja, sebab kita mampu sampai 5-6 langkah. Kita mampu melangkah sampai 6, terus kita berhenti. Saya hanya mampu 2, kenyataannya kamu mampu 3-4, lakukan. Apalagi mendekati bulan suci Ramadan, pahala dilipat gandakan. Dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Karena para salafus salih, para solihin, menantikan dan merindukan bulan Ramadan itu sejak 6 bulan. Coba, rindu. Dan mereka yang dipertemukan dengan bulan Ramadan, manfaatkan.
Maksimalkan amal. Sebab belum tentu dia akan dipertemukan dengan bulan Ramadan berikutnya. Maksimalkan. Sehingga Ibnul Qayyim, ini kemarin juga dalam hadis Selasa, saya juga jelaskan, tapi tidak mengapa, mungkin sebagian tidak hadir. Ibnul Qayyim dia menceritakan seorang anak wanita yang solehah meninggal saat wabah semacam ini. Orang tuanya melihat dalam mimpi. Cerita, wahai anakku, ceritakan dong bagaimana kejadian di alam barzah di akhirat. Si anak menceritakan, qadimna ala amrin azim, kami mendatangi sesuatu yang luar biasa. Kunna na'lamu wala na'mal. Banyak kita ketahui di dunia ini tapi kita enggak mengamalkannya. Dia sebutkan satu tasbih saja, subhanallah wa bihamdi, Allah menerimanya. Satu rakaat saja Allah menerima salat kita. Dia katakan, ini cerita dari anak tadi yang solehah tadi yang diceritakan oleh Ibnul Qayyim, habbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Satu rakaat tasbih saja, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, itu kalau diterima oleh Allah lebih daripada dunia dan seisinya. Oleh itu saudara-saudaraku, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, kunna na'lamu wa la na'mal, banyak yang kita ketahui tapi kita tidak amalkan. Peluang-peluang yang Allah berikan banyak. Kejadian wabah COVID-19 ini peluang yang luar biasa yang Allah berikan untuk orang berlomba-lomba cari pahala, buat orang lain tersenyum. Gak punya apa-apa, tapi ada nasi, kita berbagi dengan tetangga kita yang mungkin seharian tidak makan. Coba ketika dibawakan senyum dan menetes air mata, mungkin itu yang membuat seseorang masuk surga. Kalau bangsa ini mau berbagi, tidak ada yang susah, tidak ada yang miskin, tidak ada yang lapar di negeri ini. Kita dengar beberapa hari yang lalu, saya membaca berita 2 hari seseorang tidak makan, nggak tahu di daerah mana, meninggal. Mana tetangganya? Mana sifat berbagi, isar? Apalagi mereka-mereka yang beriman pasti memiliki sifat-sifat semacam ini. Mana mereka-mereka itu? Prihatin kalau ada yang sampai meninggal, memang takdir Allah. Tapi meninggal karena lapar, coba. Kalau itu benar terjadi, sungguh memprihatinkan bangsa ini. Ya, saya khawatir kalau sifat-sifat semacam ini, ya, na'udzubillah, merata, mungkin wabah ini tidak akan diangkat. Dengan wabah masih tidak sadar lagi, coba. Kapan mau sadar? Nah, itu yang kita takutkan, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Oleh itu saya ingatkan seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, bangkit. Jangan jadi mengetahui tapi tidak mengamalkannya. Oleh itu hari-hari ini adalah hari-hari yang Allah senang ketika melihat hambanya itu berbuat untuk membuat orang lain tersenyum, bahagia dengan berbagi. Tidak mesti dengan harta yang besar yang kita miliki. Apa yang kita miliki kita berbagi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat musibah wabah ini dari negeri yang sama-sama kita cintai, menjauhkan keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, suami-suami kita, minal muslimin wal muslimat, dan bangsa kita, negeri kita dijauhkan dan diangkat wabah COVID-19 ini, dan di seluruh negeri di dunia ini. Kita semua di dunia ini juga merasakan musibah wabah ini dimanapun kita berada, dimanapun saudara-saudara kita ini yang berada di seluruh penjuru dunia. Dari segi kemanusiaan, kita semua adalah manusia di negeri kita sebangsa dan setanah air, dan saudara kita minal muslimin wal muslimat seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala
mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa saudara-saudara kita yang telah wafat min ahli la ilaha illallah, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Menjadikan kita semuanya min ibadihil mukhlasin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum ma'al anbiya wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan kepada saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air dan keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, terutama mereka-mereka yang di garda depan, yang selalu berusaha untuk menyelamatkan sesama anak bangsa, saya mengatakan dan saya apresiasi. Mudah-mudahan seluruh langkah saudara-saudara sekalian mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka-mereka yang gugur min ahli la ilaha illallah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya dan menempatkan di al-firdausul a'la. Amin ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ballighna Ramadan. Pertemukan kami semua ya Allah dengan bulan suci Ramadan, dan jadikanlah kami semua min ibadikal muttaqin. Jadilah kami hamba-hamba yang betul-betul bertakwa. Diterima puasa kita, ibadah kita, dan wabah ini insyaAllah secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.